anakku hari ini? Baik, apa kabar anakku? Apa kabar semua hari ini? Terima kasih tepuk tangan. Dan sebelumnya pada kesempatan hari ini kita akan memateri yaitu sebuah materi pada minggu kemarin, yaitu Bapak. Tapi sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ada di dalam kali ini? Tidak semua, berarti masuk ya. Nah, semua berdiri. Suka rambutnya masih mencis ke kanan ke kiri, dirapikan biar kalian siap untuk menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan mata pelajaran apa? Bagus. Dan juga tengok kanan kiri kalian sudah bersih atau belum. Kalau memang masih ada sampah, dikondisikan ruangan kelas ini harus bersih. Kalau masih ada sampah, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih? Baik, sudah bersih dan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Pasukan nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, siap? Dan semua untuk berdiri kembali. Dan salah satu mungkin ke depan saya memimpin. Oke, gitu. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti akan memahami apa pengertian, jenis, dan juga pelanggaran-pelanggaran apa yang terkait dengan norma di lingkungan masyarakat atau dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dengan kalian mengamati sebuah gambar dan video, jelas kalian dituntut untuk menganalisis apa yang sudah kalian amati dari gambar dan video tersebut untuk menjadikan satu permasalahan. Yang ketiga, kalian nanti akan diskusi hasil dari pengamatan baik gambar maupun video yang sudah kalian amati, dan hasil diskusi itu kalian sajikan atau kalian presentasikan masing-masing kelompok ke depan kelas. Paham ya? Paham? Adapun model pembelajaran kali ini yang akan saya terapkan kepada kalian yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ada kata problem, berarti artinya luar biasa. Masalah. Nah, di sini nanti kalian akan dituntut untuk mencari suatu masalah, bagaimana untuk menyelesaikan satu masalah tersebut, dan bagaimana alternatif untuk mencari penyebab dari masalah tersebut. Oke, jelas ya? Jelas? Masyarakat. Dan sebelum kita mengarah pada materi tentang norma, saya akan flashback dulu. Flashback dulu ke minggu kemarin kita telah mempelajari tentang apa, Nana? Sejarah Pancasila. Semangat apa yang dimiliki oleh para pendiri negara sehingga dicetuskan yang namanya dasar negara ini Pancasila? Semangat apa? Nasionalisme, patriotisme. Kita masih ingat ya. Terus kapan dasar negara atau Pancasila tersebut disahkan di negara kita?
Kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Beda-beda semua ya, luar biasa. Dan di sini ada pun pemahaman yang sangat bermanfaat buat kalian itu berkaitan dengan materi norma. Apakah kalian pernah melihat satu kejadian di lingkungan kalian mungkin atau mungkin di rumah kalian? Misalkan apa? Kejadian apa misalkan? Di lingkungan masyarakat mungkin melanggar peraturan, ya kan? Kita tidak tahu. Misalkan ada sebuah lampu merah di jalan raya, tapi tetap saja kalian masuk lewat. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Itulah akibat dari permasalahan yang timbul tidak mentaati yang namanya peraturan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Besar KBBI dan saya kutip bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kenapa di situ dikatakan kelompok? Ingat, negara kita ini negara yang sangat luas. Jadi macam-macam daerah wilayah dari Indonesia ini berbagai macam. Jadi ada kelompok-kelompoknya atau kita kenal dengan namanya suku, ras, atau. Nah, apa sifat norma? Berarti jawabannya? Karena sifat norma itu mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Itu pengertian norma. Paham? Paham? Baik, kasih kepada kalian. Dari setelah kalian, apa yang tersirat atau terbesit dalam pikiran kalian kalau kita bicara tentang norma? Katakan, yang lain, hukuman, betul, boleh. Aturan dalam masyarakat, yang lain. Ayo. Pelanggaran luar biasa. Tepuk untuk teman kalian yang bersalah. Kalau kita bicara masalah norma itu terbesit dalam pikiran kita, yaitu berkaitan dengan namanya sanksi, hukuman, peraturan, atau juga dalam pelanggaran. Nah, itu pengertian daripada norma dan juga sifat norma. Dan sifat norma itu tadi apa? Mengikat. Dan sekarang, kalau kalian sudah memahami apa pengertian dan juga sifat daripada norma, sekarang adalah jenis-jenis norma. Jenis norma itu ada 4. Ada berapa namanya? 1 norma, 2 norma, 3 norma, 4 norma. Pengertian daripada salah satu jenis norma yang pertama adalah norma agama. Apa pengertian daripada norma agama? Kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci berasal dari Quran yang Maha Esa. Nah, ini biasanya yang menjadikan satu konflik satu wilayah karena perbedaan agama. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya semakin banyak perbedaan yang kita dapati, justru malah semakin memperkuat persatuan. Nah, itu norma agama. Kalau kita paham pengertian daripada norma agama bersumber dari Tuhan, berarti berisikan tentang perintah dan larangan. Paham yang ada? Terus yang kedua, jenis norma yang kedua adalah norma susila atau norma kesopanan. Pengertiannya adalah norma ini berasal dari hati nurani kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial yang pastinya kita tidak bisa hidup sendiri, tapi jelas membutuhkan yang namanya orang lain. Karena apa? Dimulai dari hati nurani.
rasa iba, kasihan, susah senang itu timbul dari dari hati. Jangan anak ya. Nah, norma ini berasal dari hati manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Ya, dan sebaliknya, mungkin kita tidak menyadari kita pun juga berbuat buruk, tapi juga berkaitan dengan hati, ya kan? Biasanya sih seneng saya contoh, mispa, misalkan itu tidak boleh ya. Guys ya, guys ya. Nah, pengakuan kita memang wong. Terus selanjutnya, ada contoh norma yang lain. Yang ketiga adalah norma kesopanan atau norma sosial. Nah, berkaitan dengan hidup manusia yang penuh dengan sifat sosial yang tinggi. Artinya mudah untuk membantu dan menolong orang lain. Pengertian daripada norma kesopanan adalah kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Dan di sini kalau saya lihat kan tidak satu lingkungan. Nanti berbagai macam lingkungan di kalian masing-masing kan berbeda-beda maksudnya ya kan. Nah, itu berkaitan dengan tata krama. Nah, salah satu norma kesopanan itu apa misalkan kalau berkaitan dengan tata krama. Ayo, anak-anak. Pintar, dengan bersama dan contoh keterangannya dalam norma kesopanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sih? Iya, siswa berperilaku sopan terhadap guru. Kalau misalkan di dalam lingkungan rumah kalian menunjukkan sikap kalau kalian itu melaksanakan norma yang namanya kesopanan. Salah satunya apa? Mau berangkat sekolah tadi pamitan dengan orang tua atau tidak? Dengan cara apa pamitannya? Nah, itu salah satu sikap kalian menunjukkan bahwa kalian itu melakukan atau melaksanakan yang namanya norma kesopanan. Kelihatannya sepele, tapi kita tidak menyadari, ya kan? Kelompoknya seperti kemarin ya, minggu kemarin kita sudah bentuk kelompok, jadi otomatis silakan bergabung dan juga kita kelompoknya tetap ikuti saja untuk membantu teman-teman yang lain dalam diskusi di kelompok. Ya, kalau pakai kalau kami jadi gabungan itu, ayo. Kita berkaitan dengan norma agama. Terus yang ketiga yaitu yang ketiga agama berkaitan ibadah di agama Hindu. Terus yang keempat agama Buddha. Biksu. Hindu. Buddha. Bali. Nah, keempat agama ini atau keempat gambar yang saya pasang di layar ini, terus saya jadikan satu di tengah-tengah ini karena itu terdiri dari masing-masing gambar ini. Jadi tengah ini, apa kesimpulanmu atau apa yang kamu pahami dari gambar tersebut yang tengah? Kan? Toleransi. Apa? Adik muda. Amali dengan dia dari diri. Bahkan kita lihat seperti ini berarti agama apa? Dari mulang tuh. Dari mulang.
itu. Ya, oke silakan. Mulai dari sekarang diskusikan kelompok. Tulis dulu. Makanya tadi fokus dalam mengamati sebuah video dan foto tadi yang kelompok agama ya nggak bisa saja terus ya kan kelompok ini seperti apa oke dari kelompok tentang norma hukum mempersiapkan pengertian hasil pemanahan ilmu di daerah. Pengertian norma hukum perkawan adalah yang mengatur laku manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh pelanggaran norma hukum atau tindakan main bagi sendiri saat menemukan kasus kejahatan. 2. Pelanggaran lalu lintas. 3. Korupsi. 4. Kekerasan dalam rumah tangga. 5. Aksi merusak fasilitas umum dan sekolah. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau tidak. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan, ya silakan dari kelompok nomor 4. Apa saja contoh pelanggaran dari norma hukum? Pelanggaran lalu lintas, melanggar tindakan kesehatan, melanggar orang lain, tidak membayar pajak, melakukan korupsi, membunuh hewan peliharaan Boleh, kelompok norma hukum. Mungkin ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan norma hukum, silakan. Tidak ada? Tidak ada? Kesimpulannya, apa pengertian daripada norma? Apa kesimpulannya? Apa? Pengertian daripada norma adalah apa? suatu aturan yang berlaku dalam sebagai orang Suatu aturan yang berlaku. Apa sifat daripada norma? Angkat tangan. Mengikat. Artinya apa? Kenapa mengikat? Harus kita ahli, kita luar biasa. Apa jenis-jenis norma yang ada di dalam masyarakat? Ada berapa macam jenis norma yang ada di dalam masyarakat? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Baik, tepuk tangan yang meriah. Dan atas pembelajaran ini saya rasa kalian sudah memahami, juga sudah menganalisis dan serta menyajikan. Otomatis kalian yang tadinya belum paham apa itu norma, bagaimana pelanggaran dapat konstitusinya, bagaimana memberikan sanksi terhadap para pelanggar dari norma tersebut. Tapi begitu sudah kalian mempresentasikan ini tadi sekelompok, ternyata kalian sudah sampai bisa menyajikan. Artinya pembelajaran kali ini kesimpulannya apa? Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran model pembelajaran problem based learning ini? Silakan. Kesimpulannya apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, apa? Di dalam model pembelajaran ini, apa yang kalian dapati dari model pembelajaran ini? Misalkan
sesuai dengan perasaan kalian dalam pembelajaran model pembelajaran problem ini. Apa yang mewakili perasaan kalian? Perasaan? Menarik, perasaan? Bahagia, merasa seru, ya. Nah, ternyata model pembelajaran yang saya terapkan pada kalian pada pertemuan kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning membuat kalian ini menjadi atau membuat suasana pembelajaran kalian ini serasa hidup, ya kan? Karena senang, karena menarik, karena unik, ya kan? Dan tadinya kalian tidak tahu apa itu kasus atau permasalahan, sehingga dengan model pembelajaran seperti yang kita terapkan kali ini kalian bisa merasa, oh, saya bisa menyelesaikan satu permasalahan, dan ini juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jelas ya anak? Jelas? Jelas, paham? Mohon saya cukupkan sampai di sini, dan minggu depan kita berjumpa lagi pada materi yang lain, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa kalian bawa buku undang-undangnya ya untuk minggu depan. Nah, sebelum pertemuan kita tutup, saya membagikan lembar LKPD dari masing-masing kelompok. Nanti silakan kalian kerjakan dan tentukan minggu depan. Di sini ada kasus-kasus yang perlu kalian selesaikan di kelompoknya ya. Program kerja seperti itu kalian isi dan saya gunakan di depan untuk sebagai hasil daripada penilaian atau asesmen dari keterampilan kerja kelompok. Kalau sudah kita akhiri, dan sebelum kita akhiri pada pertemuan kita kali ini, bahwa ketua kelas atau dipimpin berdoa untuk mengakhiri satu kegiatan ini. Tidak bergerak. Right. Dan terima kasih kalian sangat luar biasa pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu ke kalian. Dari saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.